Sesuai dengan namanya, kenduri bulan puasa dilaksanakan pada setiap bulan puasa atau Ramadan. Sebagai orang Aceh, menyebutnya dengan kenduri petamat daru atau kenduri khatam Quran. Kenduri ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada penduduk suatu kampung, terutama kalangan para pemuda dan remaja, sehingga mereka telah mampu menghatamkan bacaan kitab suci Al-Quran melalui Mudaroh. Kenduri ini lazimnya dilaksanakan pada pertengahan bulan puasa, yaitu antara hari ke-15 sampai dengan tanggal 25 puasa. Kenduri jirat dalam bahasa Aceh berarti kuburan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kenduri jirat adalah suatu kenduri yang dilaksanakan oleh masyarakat di suatu kampung yang tempat pelaksanaannya berlangsung di kawasan perkuburan umum. Di banyak tempat Aceh, kenduri jirat dilaksanakan di bulan Syawal, setelah umat Islam merayakan Idul Fitri. Ada beberapa alasan mengapa kenduri ini dilaksanakan di bulan ini. Pertama, masyarakat menganggap bahwa bulan Syawal sebagai bulan Ged atau bulan baik, khususnya dalam konteks menjalin silaturahmi antara sesama manusia. Alasan lainnya tentang dipilihnya bulan Syawal adalah karena di bulan ini orang-orang selama ini hidup di perantauan pulang ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Sebelum mereka berangkat meninggalkan kampung, mereka juga menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia. Selanjutnya ada kenduri laut. Kenduri laut dilaksanakan di tepi pantai dengan tata laksana bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara umum, pada saat setiap kenduri laut selalu dilaksanakan zikir, shalawat, bacaan Al-Quran, dan doa. Sebagai sebuah kenduri, acara puncaknya adalah makan-makan bersama seluruh hadirin. Di beberapa daerah tertentu, ritual kenduri laut dilakukan dengan cara membungkus kepala kerbau beserta tulang belulangnya dengan menggunakan kulit kerbau yang kemudian dibawa ke laut menggunakan but atau ditenggelamkan. Ketika bungkusan tersebut telah tenggelamkan, orang yang ada di atas but mengangkat bendera berwarna putih sebagai isyarat kepada hadirin di pantai bahwa bungkusan telah tenggelamkan dan para hadirin dapat memulai menyantap makanan. Selama 7 hari setelah pelaksanaan kenduri, nelayan tidak diizinkan menangkap ikan di sekitar bungkusan yang ditenggelamkan tersebut. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada ikan-ikan yang ada di sekitar bungkusan menikmati sesajian tersebut dan berkembang biak. Rabu Abeh yang juga disebut Tulak Bala adalah sebuah ritual yang termasuk dalam kelompok salendrical ritual. Ritual ini dilaksanakan pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar. Tradisi Rabu Abeh dikenal luas oleh seluruh subsuku yang ada di Aceh, walaupun kadang-kadang tata cara pelaksanaannya dan penyebutan namanya sedikit berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh. Bulan Safar dipandang sebagai bulan yang dapat mendatangkan musibah didasarkan pada sejarah kehidupan Rasulullah SAW menjelang wafat. Karenanya, untuk menolak datangnya musibah atau agar terhindar dari musibah tersebut, masyarakat melaksanakan kenduri Rabu Abeh atau disebut juga Tolak Bala. Selain itu, ada juga yang memandang bahwa hari Rabu adalah hari terjepit antara hari Ahad, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Bagi masyarakat yang mempercayai pandangan seperti itu, beberapa pekerja baik seperti acara pernikahan tidak dilaksanakan di hari Rabu. Tata cara pelaksanaan kenduri Rabu Abeh telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, sama seperti kenduri lainnya, kenduri ini mengandung 3 substansi, yaitu aspek keagamaan, sosial, dan kebahagiaan. Pelaksanaan kenduri Abeh mengambil lokasi di pantai atau di pinggiran sungai yang sering digunakan untuk kunjungan masyarakat berwisata. Pada hari pelaksanaan kenduri, masyarakat beramai-ramai datang ke lokasi kenduri dengan membawa makanan untuk disantap bersama-sama pasca pembacaan doa. Pada aspek keagamaan, kenduri Rabu Abeh dimulai dengan pembacaan Samadiyah, Tahlil, dan doa yang dipimpin oleh seorang tengku dan diaminkan oleh warga yang hadir. Setelah pembacaan doa, di beberapa tempat kenduri Rabu Abeh, acara dilanjutkan dengan melepas sesajen ke laut. Bahkan di masa lalu, pada malam kenduri Rabu Abeh dilaksanakan, sebagai masyarakat di sebuah kampung dipimpin oleh seorang cengku menyusuri sungai berjalan dari hulu ke hilir
dengan mengumandangkan kalimat tahayya ibah atau zikir dan doa. Pada masa kini, prosesi menyusuri sungai di malam hari hampir tidak lagi dilakukan. Dengan semakin majunya masyarakat, yang lebih menonjol dan terlihat di permukaan dari tradisi kenduri Rabu Abe adalah nuansa kebersamaan dan senang-senang. Kebersamaan ini terrefleksi dalam banyak hal, misalnya saling iuran uang sebagai biaya sewa kendaraan yang digunakan untuk pergi ke lokasi kenduri atau saling membagi makanan yang dibawa oleh masing-masing keluarga. Melalui kenduri ini, ikatan sosial antara warga akan terjarut dalam suasana penuh keakraban. Selain itu, kenduri ini juga memantulkan suasana kebahagiaan di wajah-wajah orang-orang yang terlihat di dalamnya. Ada dua kebahagiaan yang dirasakan. Pertama, kebahagiaan karena dapat berwisata sambil mandi di sungai atau laut. Kebahagiaan kedua adalah merasa akan terhindar dari mara bahaya yang dapat menimpanya di bulan Syawal. Kenduri Senobok merupakan sebuah kenduri yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemilik ladang atau kebun yang tempat pelaksanaannya berlangsung di perbukitan atau di kaki sebuah gunung tempat warga berladang. Tidak jelas kapan ritual kenduri ini pertama kali dilaksanakan. Masyarakat hanya mengetahui bahwa kenduri ini telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dalam kenduri Senobok, yang berperan penting adalah Petua Senobok yang secara keseluruhan bertugas mengatur semua yang berkaitan adat istiadat perkebunan, termasuk pelaksanaan kenduri Senobok di dalamnya. Pandangan kosmologis masyarakat Aceh mengenai terminologi keramat. Kata keramat yang dalam bahasa Indonesia disebut keramat berasal dari bahasa Arab keramah, yang berarti kekuatan luar biasa yang diberikan Allah SWT kepada seorang hambanya yang soleh. Di Aceh, keramat sering diletakkan kepada ulama baik ketika ia masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Jika telah meninggal dunia, maka yang dipandang keramat adalah kubu atau kuburan ulama tersebut. Di kalangan masyarakat anak Jameh, ada dua model perayaan Maulid Nabi Muhammad. Model pertama adalah dengan menyelenggarakan ceramah agama sebagai puncak acara, sedangkan model kedua adalah dengan menggelar like geleng. Jika model pertama dilakukan, maka model kedua ditinggalkan. Demikian pula sebaliknya. Like geleng dilakukan secara bertunangan atau berbalasan antara dua kelompok. Kelompok pertama merupakan tuan rumah, sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat kampungan yang diundang oleh pihak penyelenggara. Like geleng diselenggarakan pada malam hari, biasanya dimulai pukul 9 dan berakhir pada pukul 1 malam. Kedua kelompok duduk berbanjar dan saling berhadapan di atas panggung. Mereka duduk berhampitan, sehingga bahu antara satu dengan yang lain dalam satu banjar saling beradu. Satu banjar terdiri 12 orang, biasanya satu kelompok terdiri dari 3 banjar. Namun, bisa juga lebih dari itu. Jumlah anggota antara kedua kelompok tidak harus sama. Lazimnya, tuan rumah memiliki anggota kelompok like yang lebih besar dibanding kelompok tamu. Ketika kelompok tamu membawakan like, kelompok tuan rumah harus mampu mengikuti syair like tersebut, namun dengan gerakan tubuh dan gelengan kepala yang berbeda. Demikian pula jika kelompok tamu menampilkan geleng yang cepat dan bersemangat, maka ketika gilirannya tiba, syekh dari kelompok tuan rumah harus dapat menunjukkan gerakan lain yang ritmenya tidak kalah cepat dari kelompok tamu. Selain itu, pada saat giliran tamu memimpin sesi, maka mereka akan membawakan like dan gelengan kepala serta gerakan tubuh secara lambat sebanyak 3 kali. Kemudian, semakin cepat tanpa peduli lagi apakah kelompok tuan rumah dapat mengikutinya atau tidak. Jika kelompok tuan rumah tidak dapat mengikutinya, maka pada sesi itu tuan rumah dianggap kalah. Like geleng ditutup dengan berdoa secara bersama dan dipandu oleh seorang di antara mereka yang dianggap patut. Secara kebahasaan, majlis tablik atau tablik adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Pertama adalah majlis, yang berasal dari kata jelasa, berarti duduk, persidangan, rapat, permusyawaratan, dan perkumpulan. Dan yang kedua adalah tablik, berasal dari kata belagah, yang bermakna sampai, menyampaikan, penyampaian, dan mendapat penyampaian. Limau adalah bahasa anek Jamai untuk menyebut nama buah jeruk nipis.
Dengan demikian, mandi Balimau adalah mandi dengan menggunakan jeruk nipis sebagai alat pembersih badan pengganti sabun. Tradisi ini berkembang dan dilakukan oleh penduduk yang berada di wilayah suku Sub-Aneka Jame, pantai barat dan selatan Aceh. Tradisi ini merupakan salah satu dari rangkaian adat masyarakat Aceh dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tepatnya sehari sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu di hari Magmegang. Tempat pelaksanaan mandi Balimau adalah di batang air atau sungai, batuan yang airnya jernih dan sungai tersebut memiliki lubuak, bagian air yang agak dalam. Bersamaan dengan mandi Balimau, masyarakat membawa nasi beserta lauk pauk berupa daging yang dimasak rendang dan dimasak kaliko beserta aneka makanan tradisional lainnya seperti lemang dan ketupat. Dalam kehidupan masyarakat subsuku Anek Jame, lemang dan ketupat merupakan makanan tradisional yang harus ada di momen menyambut tibanya Ramadan, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Istilah marhaban yang berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat datang. Dalam ungkapan mulia dan memuliakan tamu atau seorang yang datang ke satu rumah atau tempat dengan ungkapan marhaban ya aki ya Allah Nabi Muhammad SAW. Juga dalam setiap menyambut bulan suci Ramadan mengucapkan marhaban ya marhaban. Dalam masyarakat Aceh, di Aceh Besar dan kota Banda Aceh khususnya, marhaban merupakan istilah yang populer sebagai nama grup atau kelompok seni dan sekaligus kelompok pengajian kaum ibu yang dapat ditemukan hampir di setiap kampung. Nama ini menjadi begitu populer karena grup-grup dengan nama lengkapnya masing-masing tampil pada setiap acara wilayah Matu al-Urusi atau pesta perkawinan, sunat rasul, petroen anak atau turunkan ke tanah anak baru lahir, boh gajah, khatam Al-Quran, dan seterusnya. Mereka menunggu di depan rumah atau di atas panggungnya khusus disediakan dan sekaligus mengucapkan marhaban selamat datang kepada semua pengunjung. Konsep mengenai martabat 7 yang diajarkan oleh Al-Suf Mataraini adalah teori Tazaliyatul Zati Allah Ta'ala, dan ia mengembangkan konsep 7 martabat dalam kitabnya Mira'ah Al-Muf'akin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, martabat Ahadiyah, yaitu keesaan zat, yang disebut juga dengan Ahadiyah Mahda, keesaan semata, Ahadiyah Syifat, keesaan semata. Yang kedua, martabat Wahdah, atau kesatuan sifat, yang disebut juga dengan Wahdat Hakiki, Mahdat Jamiat, atau kesatuan yang himpunan. Al-Hadiyah Zam, keesaan kehimpunan, atau Ahadiyat Zami, keesaannya menghimpunan. Yang ketiga, martabat Wahidiyah, atau kesatuan nama-nama Allah, yang disebut dengan Ahadiyat Kahrat, atau keesaan kemajemukan. Asma, nama-nama Allah Tayyun kedua. Dan yang keempat, martabat alam arwah atau alam gaib. Martabat alam arwah disebut juga dengan perantara antara alam spiritual, alam jabarutun, dan dengan alam dunia, alam makhluk. Dan yang kelima, martabat alam vital, juga bersifat gaib, yaitu Al-Sumatrani mengatakan alam vital merupakan alam segala rupa, alam segala contoh, dan alam segala bentuk. Yang keenam, martabat alam asjam atau tumbuh-tumbuh materi, berupaya alam empiris yang bermateri dan sebagai sesuatu mukrab, tersusun bukan sederhana, katif atau tebal atau kasar, bisa dibagi-bagi, dipisah-pisah, dan disatukan dengan yang lain. Dan terakhir yaitu martabat alam ihsan. Alam manusia adalah terdiri dari insan al-bayyashri, manusia lahirlah, yaitu unsur tanah, air, udara, dan api, kulit. Dan al-insan al-hakiki, yaitu manusia hakiki, yaitu unsur-unsur bahtiniya. Dalam sistem kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh, masjid tidak saja berfungsi sebagai tempat sholat, namun juga sebagai pembatas wilayah teritorial pemerintah yang disebut kemukiman.
Di Aceh banyak ditemukan masjid-masjid tua yang telah berusia ratusan tahun. Di Banda Aceh ada beberapa masjid yang telah diakui sebagai cagar budaya, yang diantaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Maulid kala diucapkan Maulud adalah sebuah ritual yang dilaksanakan untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Rasul lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, namun di banyak masyarakat Islam, rangkaian upacara Maulid sudah dimulai sejak 1 atau 2 bulan sebelumnya. Di Aceh, ritual Maulid merupakan sebuah ritual penting dalam rangkaian kalenderikal ritual orang Aceh. Pentingnya ritual ini terinfleksi dalam pemahaman nama-nama bulan dalam sistem kalender masyarakat Aceh. Bulan Rabiul Awal disebut dengan nama bulan Mualat. 2 bulan sesudahnya disebut Aduh Mualat serta Maulud Keneleh. Selama 3 bulan tersebut, setiap menasah di Aceh melaksanakan ritual Maulid secara meriah. Mibi Gacha adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan prosesi pesta perkawinan yang akan dilangsungkan di rumah Dara Baro atau pengantin wanita. Mibu Gacha yang secara harfiah berarti membawa nasi inai adalah sebuah tradisi yang syarat dengan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial yang harmonis. Melalui tradisi ini, saudara Dara Baro, kerabat dan masyarakat di kampung memberikan doa dan apresiasi kepada Dara Baro dengan cara datang membawa inai dan perlengkapan lainnya ke rumah Dara Baro. Biasanya, Mibu Gacha berlangsung pada 3 malam sebelum hari pesta perkawinan dilaksanakan. Tradisi ini dikenal dan dilaksanakan oleh semua masyarakat dalam 8 subsuku Aceh, walaupun ada kalanya dengan penyebutan istilah yang berbeda. Selain Mibu Gacha, orang Aceh juga menyebutnya Bohgu Gajah. Bahasa suku Anek Jame menyebutnya dengan istilah Malam Bainai. Sementara masyarakat yang berdomisili di daratan tinggi Gayo menyebutnya Malam Gancar atau malam memasang daun inai. Ada sedikit perbedaan antara subsuku dengan subsuku Aceh lainnya dalam tata cara pelaksanaan Boh Gacha ini. Namun, secara umum, semua masyarakat Aceh mengenal tradisi memasang inai kepada Dara Baro sebelum pesta dilaksanakan. Secara budaya, dalam pandangan masyarakat Aceh, proses melahirkan yang dilakukan oleh seorang ibu adalah ibarat pekerjaan menyambung nyawa antara hidup dan mati. Dalam hadis Manjah disebutkan, Nyawong bak ujung ok, nyawa berada di ujung rambut. Karenanya, suami dan keluarga besar lainnya memberikan dukungan psikologis dalam berbagai bentuk kepada ibu hamil. Keluarga suami, ayah dan ibu segera datang ke rumah mantunya manakala mendapatkan berita bahwa menantunya sudah mendapatkan tanda-tanda akan kelahiran. Mendagang adalah tradisi meninggalkan kampung halaman untuk tinggal dan belajar ilmu agama di Dayah. Dagang adalah salah satu wujud migrasi yang dilakukan oleh orang Aceh. Dagang akan terjadi apabila seorang pelajar keluar dari lingkungan budaya, kampung asal, dan kaum kerabatnya dan pergi belajar ke suatu tempat di mana dia bertindak sebagai seorang muslim yang mandiri dan bukan diperlakukan sebagai kaum kerabat oleh lingkungan sosialnya. Tradisi dagang merupakan sebuah perjalanan intelektual yang paling penting dalam sistem pendidikan yang dijalani oleh para ulama di Aceh. Tradisi ini telah membawa akibat bagi terjalinnya hubungan antara para ulama Aceh dengan berbagai gagasan pembaruan yang kemudian dapat mewarnai usaha modernisasi di Aceh. Muhdalah artinya membaca dalai, yaitu kitab Dalai Khairat. Membaca Dalai Khairat hampir ada di setiap kampung di Aceh. Hanya saja bentuk bacaan dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda antara di satu kampung dengan yang lainnya. Khususnya di Aceh Besar, tradisi ini lebih semarak. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh kumpulan pemuda dengan mengambil tempat di menasah atau di masjid dengan memilih pada malam tertentu untuk latihannya. Misalnya tiap malam Jumat, Sabtu, atau malam Minggu. Mereka berpegang pada kitab Hazihi Dalalil Khairat Ma'ah al-Arab yang berisi doa memulai dalail. Tawajuh dalam makna lughawi adalah menghadapkan wajah kepada Allah SWT sambil berzikir. Bagian permulaan dari suluk
dan dapat dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan tempat dan waktu, dan di bawah bimbingan seorang pemimpin terdekat. Secara harfiah, tilam megalang berarti tilam atau kasur yang tergulung. Di kalangan masyarakat Nagan Raya, tilam menggulang merupakan sebuah istilah yang ditabalkan pada salah satu ritual kematian. Disebut tilam menggelang dikarenakan pada saat salah seorang orang tua dari seorang laki-laki yang telah menikah meninggal dunia, maka pihak besannya atau orang tua keluarga dari menantunya yang perempuan memiliki kewajiban adat membawa tilam menggelang dan perlengkapan mandi yang dimasukkan ke dalam sebuah dalong. Perlengkapan mandi tersebut terdiri dari 2 ikat sirih, kambir, tembakau, minyak wangi, sabun mandi, kapas, kemenyan, jeruk perut, kain kafan 5 yard, ditambah sejumlah uang. Tolak bala dilakukan oleh 14 orang yang duduk berhadapan. Di hadapan setiap pasangan terdapat 1 karung beras ukuran 15 kg yang telah disediakan oleh ahlut bait. Pemimpin upacara mengambil posisi duduk paling kanan atau kiri. Tolak belah merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada hari kematian atau ketika jenazah masih berada di rumah duka oleh sebagian masyarakat yang bermukim di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh. Istilah ulama berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak atau plural dari kata benda alim yang berarti orang yang memiliki pengetahuan. Kata alim mengandung makna pengetahuan tentang segala hal. Dari perspektif etnologis, istilah ulama mengandung arti yang luas, yaitu orang-orang yang mengajar, yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pengetahuan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.